Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, saya Siti Kasanovic, calon guru proyek angkatan 9 dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan menunjukkan praktek segitiga restitusi sebagai demonstrasi kontekstual modul 1.4. Sebagai informasi terlebih dahulu bahwa segitiga restitusi merupakan sebuah metode manajemen penyelesaian masalah. Segitiga restitusi ini merupakan kegiatan dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sesuai dengan namanya, segitiga restitusi terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu berprinsip pada kita menjaga mental murid yang berbuat salah. Berbuat kesalahan merupakan hal yang wajar. Maka pada tahapan ini kita mencoba menggeser identitas gagal dari murid ke identitas yang sukses. Pada kegiatan ini, pada intinya adalah kita tidak boleh mencantumkan mental murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini kita meyakini bahwa setiap tindakan yang dilakukan pasti bertujuan untuk memenuhi sebuah kebutuhan dasar. Di sini guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Pada tahapan ini, guru meyakini bahwa mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Setelah itu masuk ke tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Seperti yang kita tahu, terkontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Selanjutnya, murid berpikiran untuk ingin menjadi orang yang dituju, dalam artian ingin menjadi orang yang memperbaiki masalah yang dilakukan dan juga tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Berikut adalah contoh kasus yang pertama dalam penerapan segitiga restitusi. Pada kasus ini, Ijma merupakan siswa kelas 11 yang sering terlambat masuk ke kelas kimia, terutama jika kelas berada di jam pelajaran pertama. Dia bermain HP hingga larut malam sehingga kurang istirahat. Maka skenario penyelesaian berdasarkan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Halo Ijma, apa kabar? Baik Pak, ada apa ya Pak? Mengapa Bapak memanggil saya? Begini Ijma, saya itu kan sering melihat kamu terlambat di jam pelajaran saya, terutama kalau jam pelajaran saya itu jam pelajaran pertama. Saya pengen tahu kenapa kamu bisa terlambat Ijma. Saya sering bangun kesiangan Pak. Oh, bangun kesiangan ya? Ya sebenarnya kalau bangun kesiangan itu manusiawi. Saya juga dulu waktu jadi siswa pernah bangun kesiangan, kemudian terlambat. Kalau pada saat bekerja ya saya bangun kesiangan tapi berusaha untuk tidak terlambat. Jadi sebetulnya bangun kesiangan itu manusiawi. Tapi sadar nggak kalau terlambat itu tetap sebuah kesalahan Ijma? Nah, karena kamu sadar bahwa ini adalah sebuah kesalahan, kira-kira kalau kamu terlambat, keyakinan kelas apa yang tidak kamu jalankan? Mungkin ya Pak. Iya betul. Jadi kalau misalkan kamu tidak tepat waktu atau terlambat, kamu belum melaksanakan disiplin dan tepat waktu. Nah, dan menurutmu kira-kira kalau misalkan keyakinan itu bisa dilaksanakan dengan konsisten, kira-kira manfaatnya apa? Dan mendapatkan materi pembelajaran secara utuh, terus bisa merasa lebih tenang dan nyaman di dalam kelas karena tidak lelah setelah berlari mengejar waktu. Oh ya betul. Itu kan kalau terlambat lari nanti di kelas tidak fokus. Itu manfaatnya kalau tidak terlambat itu di kelas terlambat. Selain itu juga kalau misalkan kita bisa menerapkan keyakinan disiplin serta mandiri di masa akan datang, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu, dan juga kita bisa menghargai orang lain, terutama pimpinan atau orang yang lebih tua daripada kita begitu. Oleh karena itu, kira-kira Ijma bersedia nggak memperbaiki kesalahan Ijma? Oke, terima kasih. Namun Ijma, bagaimana cara memperbaikinya? Mungkin Ijma bisa cerita dulu penyebab Ijma bangun kesiangan itu apa? Saya terlalu asik bermain game Pak, jadinya tidurnya suka larut malam. Jadi memperbaikinya dengan cara membatasi diri saya dengan tidak berlebihan bermain game. Itu bisa ya, karena kan anak-anak sekarang main game ya, nggak apa-apa bermain game tapi secukupnya. Jadi bisa kamu membatasi di main gamenya, nanti tidurnya lebih cepat, istirahat lebih cepat supaya tidak
terlambat. Jadi kalau bisa mulai nanti malam bisa diterapkan ya. Walaupun besok di jam pertama itu bukan jam saya, tapi harapannya bisa dilaksanakan setiap hari. Begitu Ijma ya. Nah, kemudian kira-kira karena kamu sudah terlambat, kan berarti kamu menunjukkan sikap yang kurang menghargai saya. Kira-kira untuk memperbaiki kesalahan itu kamu mau bagaimana? Saya meminta maaf kepada Bapak karena saya sudah sering terlambat di pelajaran Bapak. Saya berjanji akan memperbaiki kesalahan. Oh ya baik Ijma, saya terima permintaan maafmu. Saya yakin kamu adalah pribadi yang baik. Maka semoga dengan pertemuan kita di pagi ini nanti kamu tidak terlambat lagi dan kamu akan lebih konsisten dalam menjalankan tugas-tugasmu baik di kelas maupun di rumah, begitu ya. Nah setelah ini Ijma, kira-kira keyakinan kelas apa yang pengen Ijma jalankan? Saya akan berusaha lebih mandiri dengan cara membatasi diri dalam bermain game, dan selain itu saya juga akan meminta tolong kepada ibu dan bapak saya untuk membangunkan saya jika saya belum bangun meskipun alarm sudah Oh iya, ya itu terima kasih berarti. Jadi di rumah ada ibu sama bapak ya. Jadi kalau misalkan alarm bunyi tapi kok belum bangun, nanti bisa minta tolong di malamnya Pak Bu, kalau misalkan saya belum bangun bisa tolong dibangunkan, itu juga bisa. Oke, nah itu kan akan muncul sikap mandirinya yaitu keyakinannya. Oke Ijma, terima kasih. Saya yakin kamu itu anak yang baik dan saya yakin ke depan kamu bisa menerapkan keyakinan yang sudah kita sepakati. Terima kasih. Setelah ini bisa kembali ke kelas lagi ya Ijma ya. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Oke, silakan bisa kembali ke kelas Ijma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijma Husni dari kelas 11-8. Saya senang dan bahagia telah diajak berdiskusi dengan Pak Nupik untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sering datang terlambat karena bergadang bermain HP. Setelah berdiskusi, saya menyadari bahwa keyakinan kelas berupa disiplin dan mandiri akan bermanfaat bagi kehidupan saya. Terima kasih Pak Nupik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kursus 2 ada Jelita yang sama merupakan kelas 11, terlihat sering tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kimia. Dia tidak bersemangat untuk bertanya pada teman atau guru, sehingga kurang percaya diri untuk mengerjakan tugas dan memilih untuk tidak mengerjakannya. Berikutlah skenario penyelesaian berdasarkan tahapan segitiga restitusi. Halo Jelita, maaf ya saya panggil kamu, kita ngobrol berdua karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait apa yang saya lihat mengenai Jelita ketika pembelajaran saya. Ya, ada apa ya Pak? Begini Jelita, saya itu kan sering lihat Jelita tidak mengerjakan tugas ketika pembelajaran saya, baik ketika saya memberikan tugas di kelas maupun ketika tugas itu harus dibawa ke rumah. Mohon maaf, saya sering tidak mengerjakan tugas dari Bapak. Baik, Cita, saya terima permintaan maafmu karena memang saya juga waktu sekolah pernah tidak mengerjakan tugas karena ada beberapa faktor. Jadi sebenarnya ya kalau tidak mengerjakan tugas itu kesalahan yang wajar yang saya dijumpai di sekolah. Tapi menurut kamu tidak mengerjakan tugas itu perilaku yang baik atau tidak? Tidak Pak, tidak baik. Ya, itu adalah perilaku yang tidak baik ya. Mengerjakan tugas yang diberikan itu merupakan tugas yang harus tanggung jawab yang harus kamu laksanakan. Nah, menurut kamu nih, ketika kamu belum atau tidak mengerjakan tugas, keyakinan apa yang belum muncul? Tanggung jawab saya Pak. Iya betul, itu adalah rasa tanggung jawab ya, karena sebagai siswa tanggung jawabnya adalah mengerjakan tugas. Itu sebuah jaminan profil dari seorang siswa yang baik. Bagaimanapun kesulitannya kamu temui, bagaimanapun atau banyak tugas yang kamu punyai dari semua pelajaran, tapi semua tugas merupakan tanggung jawab dari kamu, maka harus dikerjakan sebaik atau semampu kamu, gitu ya. Nah, jika kamu sadar itu adalah perilaku yang kurang baik, kira-kira mengapa kamu tetap melakukannya? Saya nggak bisa mengerjakan Pak. Terus saya juga bingung harus mulai dari mana ketika mendapatkan tugas. Saya juga yakin kalau saya mengerjakan itu pasti salah. Oh begini, jadi itu muncul dari rasa kurang percaya diri kamu ya. Nah,
Kira-kira kalau pelajaran kamu sudah sempat bertanya belum? Atau mendengarkan penjelasan dari saya dengan baik atau belum? Oh belum ya. Berarti kalau misalkan begitu, kira-kira kalau misalkan belum mendengarkan dengan baik, kalau misalkan tanya ke teman, ya kamu sudah tanya atau belum? Oh belum juga. Nah berarti memang itu masalahnya ada di ada di diri kamu sendiri ya. Karena kamu kurang pede, kamu belum berusaha bertanya, kamu belum berusaha mendengarkan baik, sehingga kamu kesulitan untuk mengerjakan tugas. Nah ya maka untuk ke depan kira-kira nih apa yang akan kamu lakukan? Perbaikinya Pak, dan saya juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Menurut saya harus bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran Bapak dan berusaha mengerjakan tugas sebaik mungkin. Itu adalah keyakinan yang akan dilakukan oleh Jelita. Saya yakin Jelita bisa melaksanakan dengan baik. Kalau misalnya nanti ditemukan suatu permasalahan, sebenarnya juga bisa melihat materi-materi di web atau internet ataupun YouTube ya. Kalau misalkan Jelita butuh penjelasan atau kalau mau tanya langsung ke saya juga bisa. Begitu ya Jelita ya. Oke, terima kasih Jelita karena kamu sudah menemukan solusi dari permasalahanmu sendiri dan kamu bertekad untuk bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita pahami. Maka semoga ke depan kita akan lebih baik lagi ya. Terima kasih, silakan kamu boleh kembali ke kelas ya Jelita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Gustania Putri, saya di kelas 11-8. Saya sangat senang dan bahagia sekali telah diajak berdiskusi dengan Panopik. Saya jadi bisa menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat, yaitu saya sering tidak fokus di dalam kelas dan saya sering tidak mengerjakan tugas. Saya juga jadi menyadari bahwasanya saya harus lebih bertanggung jawab dan saya juga harus lebih percaya diri agar nantinya tugas yang diberikan bisa saya kerjakan dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih Panopik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita bisa mendapatkan pembelajaran atau manfaat dari video kali ini dan semoga kita bisa menerapkan segitiga di sekolah kita masing-masing. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.